Anda bisa membaca satu puisi dengan cara apa saja. Persoalannya adalah seberapa utuh Anda membaca puisi itu. Keutuhan di sini adalah intensitas. Keutuhan di sini adalah keterjagaan makna puisi. Keutuhan di sini adalah intensitas emosi Anda. Halo Sobat Sastra BM, hari ini kita akan berbicara soal pembacaan puisi. Orang membaca puisi sering kebingungan dengan dirinya sendiri. Kalau Anda mengikuti sebuah perlombaan baca puisi, Anda dapat pastikan bahwa 1-100 peserta, kurang lebih 90% dengan gaya yang sama, dengan cara suara yang sama, dengan tune yang sama, dengan penggalan-penggalan yang sama. Ini musabab pembaca-pembaca puisi sering ketakutan untuk melakukan eksplorasi pembacaan puisi. Seakan-akan membaca puisi itu ya begitu-begitu saja. Itulah persoalan kita saat ini. Padahal pembacaan puisi adalah pembacaan yang ekspresif. Orang bisa melakukan eksplorasi apapun sesuai dengan ekspresinya. Kesesuaian ekspresi ini biasanya dimulai dari bagaimana kita mampu menginterpretasi sebuah puisi. Interpretasi kita, tafsiran kita terhadap sebuah puisi itu menentukan nada kita, sekaligus menentukan bagaimana gerak tubuh kita, sekaligus menentukan bagaimana mimik kita, sekaligus menentukan tinggi rendahnya pembacaan puisi. Selama tidak lepas dari konteks puisi, maksud puisi, tafsiran Anda terhadap sebuah puisi, Anda bisa melakukan eksplorasi apapun. Mau teatrikal silahkan, mau murni silahkan. Teatrikal yang atas dasar pengetahuan yang tepat, atas dasar tafsiran yang tepat biasanya tidak akan miss, tetapi gaya teatrikal atau gaya dramatik yang dilakukan tanpa dasar interpretasi yang tepat itu biasanya mengalami kesesatan. Maksud saya, puisi itu bisa dibuat seperti apa saja, bisa diperlakukan seperti apa saja. Anda terlalu berpikir soal bagaimana nada tinggi, bagaimana nada rendah. Anda terlalu berpikir apakah puisi ini bisa dibuat nada rendah, apa bisa dibuat nada tinggi, apakah dia harus rendah, apakah dia harus tinggi. Anda yang harus dapat menjawab itu, dan jawaban itu dapat Anda dapatkan dari hasil tafsiran Anda. Kebanyakan pembaca puisi kita itu mendapatkan nada dari orang lain. Orang menempatkan nada di depan, bukan di belakang. Anda sudah menempatkan nada terlebih dahulu sebelum Anda membaca puisi dengan baik, sebelum Anda melakukan pendalaman dengan baik. Itulah persoalan kesalahan paling mendasar dalam dunia pembacaan puisi. Jadi ini masalahnya adalah bagaimana Anda mengetahui soal pembacaan puisi. Jadi kalau selama ini Anda terus melihat pembacaan puisi yang seperti itu dan itu saja, Anda akan terjebak dalam mimesis, mencontek orang lain seumur hidup Anda. Anda pikir orang lain bagus sekali membaca dengan cara itu, lalu Anda menconteknya. Sayang sekali Anda tidak akan bisa sebagus orang yang Anda contek. Oleh sebab itu, pembacaan puisi yang ekspresif harus Anda manfaatkan dengan baik. Anda harus berani mengeksplorasi, Anda harus berani melakukan kesalahan. Tanpa keberanian melakukan kesalahan, Anda tidak akan menemukan apa-apa dalam pembacaan puisi selain Anda hanya mengikuti lomba dengan cara yang sama, gaya yang sama, untuk begitu banyak puisi yang berbeda. Tapi apa patokannya? Patokannya sederhana. Makna dari sebuah puisi, rasa dari sebuah puisi. Soal nada tinggi atau nada rendah itu bukan patokan apakah puisi itu bermakna A, bermakna B. Nada rendah, nada tinggi adalah bagaimana Anda mengekspresikan sesuatu. Ada orang marah itu teriak, "Hei, aku nggak suka!" Ada orang marah tuh diam. Marah Anda untuk mengekspresikan kemarahan itu tergantung kebiasaan Anda. Anda kalau marah itu teriak atau malah diam. Kalau Anda punya kebiasaan marah itu diam, maka Anda harus membaca puisi dengan ketika menemukan teks yang memunculkan kemarahan, Anda harus membuat dia menjadi dalam, hening. Sebaliknya Anda yang terbiasa teriak-teriak kalau marah, silakan Anda teriak. Atau Anda membuat challenge untuk diri Anda sendiri. Jika Anda terbiasa mengekspresikan kemarahan dengan teriak, cobalah Anda mengekspresikan kemarahan dengan diam. Begitupun sebaliknya. Saya berikan contoh sederhana untuk pembacaan puisi yang kata Anda kalau nadanya tinggi itu pasti marah, kalau nadanya rendah tuh pasti sedih. Kalau sedih tuh nggak boleh nada tinggi, harus nada rendah. Kalau marah tuh harus nada tinggi, tidak boleh nada rendah. Itu adalah kesalahan pemikiran kita selama ini tentang pembacaan puisi. Saya berikan contoh. Contohnya adalah pembacaan puisi aku. Saya akan coba beberapa bagian dengan beberapa cara. Contoh pertama, ini saya buat dengan nada tinggi. Kalau sampai waktuku, itu untuk nada tinggi. Bagaimana kalau nada rendah? Saya berikan contoh.
Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Bisa aja. Contoh ketiga, lebih rendah lagi. Bisa. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Anda bisa membaca satu puisi dengan cara apa saja. Persoalannya adalah seberapa utuh Anda membaca puisi itu. Keutuhan di sini adalah intensitas. Keutuhan di sini adalah keterjagaan makna puisi. Keutuhan di sini adalah intensitas emosi Anda. Mau contoh, katakan Derai-derai cemara, saya tidak akan mencontohkan full karena ini akan jadi sangat panjang sekali. Derai-derai cemara bisa dibuat berbagai macam. Satu, derai-derai cemara, cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Satu. Yang kedua, derai-derai cemara, cemara menderai sampai jauh. Tiga, derai-derai cemara, cemara menderai sampai jauh. Kalau ada orang bertanya, kenapa pembacaan puisi itu lebay, alay, berlebihan, padahal cuma mau ngomong gitu doang kok sampai berlebihan banget. Itu soal like or dislike. Dalam pembacaan puisi itu banyak sekali genrenya. Ini Anda harus tahu genrenya. Kalau Anda suka dengan pembacaan puisi murni dengan teknik putri reading, dengan gaya murni, ya itu kesukaan Anda. Apa teknik putri reading? Baca puisi, gayanya murni. Udah. Derai-derai cemara, cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Udah gitu. Anda sukanya itu, ya sukanya itu. Kalau ada orang pembacaan puisi yang lebih suka terhadap pembacaan puisi yang dramatik, orang lain menyebutnya biasanya teatrikal, ya itu berarti Anda sukanya itu. Kenapa harus teriak-teriak? Saya ingatkan, teriak dalam pembacaan puisi tidak sama dengan teriak orang berteriak. Ada pernapasan yang harus tepat. Seperti tadi saya contohkan, banyak nada tinggi tapi itu bukan teriak. Oke, jadi saya harap setelah Anda melihat video ini, Anda sedikit berubah, Anda sedikit berani, Anda mau menjadi diri Anda sendiri ketika Anda membaca puisi, karena kesempatan Anda untuk sampai pada titik yang lebih baik daripada Anda mencontek itu sangat besar. Persoalannya ada pada keberanian Anda, sejauh mana Anda berani mengeksplorasi diri Anda. Dan tentu saja, seberapa dalam Anda melakukan pendalaman terhadap satu buah puisi yang hendak Anda bacakan itu sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, ketika Anda hendak mengikuti sebuah lomba baca puisi, yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah interpretasi secara intens, sabar, dan teguh. Baru Anda berbicara soal nada, baru Anda bicara soal gerak, baru Anda berbicara soal panggung, baru Anda berbicara soal penampilan. Sampai di sini, ini sudah sangat panjang. Mungkin akan kita sambung dengan video-video selanjutnya. Cuap-cuap sastra kali ini tanpa Esti, karena memang Esti sedang pergi ke luar negeri. Jadi mau tidak mau saya sendiri. Tapi next saya tetap dengan Esti. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.